Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ini nggak begitu jauh beda dengan bahasan sebelumnya, yaitu rekomendasi olinya dari seorang mekanik atau seorang bengkel atau apapun lah ya. Jadi mungkin ada yang nyarankan, oh olinya ini yang bagus, ini yang bagus ini. Nah, itu kita harus perhatikan ya. Rekomendasi tersebut dalam unsur apa, dalam faktor apa gitu. Karena unsur dari oli itu macam-macam. Ya, kadang orang juga merekomendasikan karena taunya oli itu yang bagus. Padahal dia nyobanya ya masih belum banyak merek, cuma sedikit sekali merek yang dicoba. Parameter juga sering berbeda-beda, seperti misalnya orang ini kalau suara mesin kasar dianggap sesuatu yang normal, gak usah ganti oli. Orang yang ini menganggap kalau misalnya performa mesin turun itu adalah hal yang normal, dianggap no problem. Sifat orang itu berbeda-beda. Ada yang rekomendasi oli itu hanya berdasarkan satu sifat saja, seperti misalnya, oh uji geseknya itu hebat, oh olinya itu warnanya nggak berubah, oh olinya itu nggak berkurang banyak, oh olinya itu bikin mesin tahan panas, oh olinya itu nggak bikin slip coupling. Jadi sifat-sifat seperti itu. Nah, yang seperti itu ya kita harus perhatikan. Orang yang rekomendasi olinya cuma berdasarkan satu sifat saja, ya jelas nggak bisa kita jadikan referensi seutuhnya. Kita lihat dulu apakah memang rekomendasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Penulis sendiri lihat banyak review-review itu mungkin terbatas ya. Jarang oli itu diuji berdasarkan misalnya shear stability, ketahanan terhadap RPM tinggi. Jarang juga oli yang diuji berdasarkan dari apakah top speednya berkurang atau enggak, apakah nambah angka akselerasi atau enggak. Dan biasanya juga yang uji oli hanya pada saat awal saja mengujinya, pada saat mau di-train tidak diuji lagi. Padahal ya kemampuan oli pada waktu mau di-train itu juga penting. Karena oli harusnya ya melindungi mulai dari ganti oli sampai ketika olinya di-train. Di-train entah karena sudah waktunya atau gimana, tapi yang jelas sampai di-train harusnya oli masih tetap melindungi. Nah, repot kalau misalnya oli itu direkomendasikan ke sesuatu yang enggak begitu berhubungan langsung ya dengan sifat dari oli yang lain. Seperti misalnya, oli kok direkomendasikan bisa membersihkan mesin tok. Padahal ya butuhnya oli itu bisa untuk macam-macam. Ya kita juga harus tanya juga apa dia bisa menjelaskan kelemahan olinya apa. Karena ya kadang orang pakai oli itu penting sekali bagian kelemahannya, karena barangkali itu adalah faktor yang penting untuk yang lain. Kalau menjelaskan cuma keunggulan-keunggulan saja, ya pasti ada yang miss, ada yang mungkin akan terasa kurang. Harus ada plus minus lah ya. Dan yang terutama harus diperhatikan itu adalah itu yang pakai oli tempat tinggalnya panas ataukah dingin.
Karena kalau dingin ya kita harus pakai acuan beda lah ya. Misalnya dia oh pakai oli ini encer gitu ya. Jangan dianggap kalau kita juga pakai akan puas juga. Ya, yang harus kita perhatikan itu kalau ada rekomendasi oli ya, coba dulu. Yang pertama adalah dari sisi perlindungan mesin dulu, karena tujuannya oli adalah untuk melindungi mesin. Apakah olinya bisa membuat mesin itu halus? Jadi perlindungan mesin itu cirinya mesin halus, getaran minim, suara juga minim. Oli yang betul-betul cocok untuk motornya, nggak bakal terdengar suara asak-asak, ciri gesekan antara piston dan silinder. Oli yang bisa melindungi dengan baik nggak akan terdengar suara ces yang merupakan ciri gesekan antara noken as dengan rocker roller atau dengan pelatunya. Jadi lihat apakah ada ciri itu. Terus suara rantai-rantai itu mungkin beda lagi. Suara gemeletuk, suara kelotak-kelotak itu ciri komponen yang renggang. Komponen yang renggang yang suara bisa lebih berisik karena olinya lebih encer. Oli lebih encer belum tentu perlindungannya buruk. Harus dicermati dulu apakah ada suara gesekan kayak amplas. Jadi kalau suaranya masih mulus, nggak ada suara gesekan kayak amplas, ya itu masih harus tetap dianggap oli yang baik. Dan perhatikan seberapa lama olinya tersebut bisa halus. Karena kalau cuma sebentar, ya itu artinya olinya kurang baik. Oli yang baik itu bisa halus lama suara mesin, nggak pendek. Jadi kalau suara mesin terus dipakai beberapa ratus kilometer sudah kasar, ya pertimbangkan itu yang salah olinya atau memang ada masalah pada motor sehingga olinya cepat rusak. Terus habis itu selain dari perlindungan juga dari sisi performa. Oli yang terlalu kental emang bakal jadi berat. Cari oli yang kalau bisa ketika digunakan suara mesin tetap halus. Karena ada ya oli yang tiba-tiba jadi kasar gitu. Terus oh ya soal performa ini ngomongnya. Oli yang terlalu kental emang bikin performa mesin turun. Nah kita lihat apakah performa mesin benar-benar turun. Apakah oli pada saat mesin dinyalakan tidak berat. Jadi oli yang baik akan ringan pada saat ya mesin baru pertama dinyalakan. Kalau sampai terasa sangat berat, ya coba dulu apakah ketika sudah jalan sudah jadi ringan atau enggak. Kalau misalnya kondisi sudah jalan masih tetap berat, itu artinya olinya kurang cocok. Olinya terlalu kental. Cari oli yang lebih encer. Jadi ini ya soal kekentalan itu tergantung dari daerah. Jadi ada yang cocoknya memang oli encer, ada yang cocoknya oli kental. Kita harus pilih sendiri-sendiri lah ya. Jadi untuk soal kekentalan ini betul-betul tergantung daerah. Kita nggak bisa asal meniru apa rekomendasi orang. Kadang juga motor beda, efek juga beda. Saat sedang jalan juga begitu. Ada motor yang memang suhu mesinnya waktu jalan itu panas. Ada motor yang waktu jalan suhunya dingin. Ya tinggal dilihat motornya lebih banyak berhentinya atau lebih banyak jalannya.
Kalau memang sering berhenti terus lama terus jalan lagi, ya pilih yang lebih encer. Tapi kalau misalnya ketika dipakai jalan terus akhirnya sampai suara mesin kasar, ya pertimbangkan oli yang lebih kental. Terus rekomendasi juga kadang nggak menyertakan ketika olinya sudah dipakai cukup lama atau perjalanan jauh. Jadi nggak dites apakah olinya jadi makin encer atau tidak. Nah itu perlu ditanyakan juga. Akan lebih baik bila yang rekomendasi itu bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya kita juga harus gambling lah istilahnya ya. Karena bisa jadi yang direkomendasikan itu ya sebenarnya nggak cocok untuk kita. Apa maneh ya, sebenarnya banyak ya, tapi intinya oli itu nggak cuma sekedar kalau dipakai sebentar, dipakai ngebut, dipakai apa jenenge membersihkan, dipakai bisa tahan gesek, halus pada saat awal pakai, enggak ya, tapi halus selama sedang dipakai, baik dari mulai berangkat ataupun sampai tempat tujuan. Terus halus mulai dari awal pemakaian sampai juga ke setelah olinya sebelum olinya mau di drain. Jadi ketika oli di drain, kondisi oli harus tetap optimal. Kalau nggak optimal ya berarti artinya ganti olinya telat atau olinya rusak lebih cepat ya. Itu harus diperhatikan. Apa maneh? Ya wis ya itu ya. Ya wis lah itu aja sumpek penulis kena macet. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.